Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan ke-23 alias pekan terakhir sebelum liga ini diliburkan untuk sementara waktu karena adanya Piala Asia 2024 ya. Nah, di pekan ke-23 ini akan banyak laga-laga super big match dan juga sangat menentukan ya. Salah satu yang akan kita bahas adalah laga antara Bali United kontra Persib Bandung. Nah, laga ini ada beberapa hal yang kami catat dan juga beberapa fakta, dan beberapa kami pun akan menjawab sedikit pertanyaan yang pernah masuk ke komentar kami ya. Nah, bagaimana persiapan dua tim ini jelang laga yang bisa dibilang apa ya, seru juga mungkin iya, karena dua tim ini tuh lagi ada di papan atas ya, bersaing, benar-benar bersaing ya. Tapi dibilang akan sedikit menjengkelkan juga iya kali ya. Kenapa demikian? Kita simak aja dan kita bahas aja nanti ya di dalam videonya ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua persiapannya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang kami bahas sebelum laga antara Bali United kontra Persib Bandung. Pekan 23 alias pekan terakhir sebelum liga diliburkan selama kurang lebih 45 hari akan menyajikan beberapa laga super big match. Salah satunya adalah duel dua tim yang sempat dibilang satu dapur, yakni Bali United akan bertemu dengan Persib Bandung. Oke, kemarin ada yang nanya, Bang, kenapa lu bilang Bali United dan Persib ini satu dapur? Oke, ini tuh lantaran bos dua klub ini tuh kerjasama dan bisa dibilang relasi bisnis. Dulu, Peter Tanuri ini sempat menjadi salah satu manajemen Persib sebelum Peter ini tuh membangun sebuah klub yang bernama Bali United. Dan dalam pembentukan klub Bali United itu ada andil saham bos Persib Glenn Sugita. Jadi dulu itu bosnya Bali United punya saham di Persib dan bosnya Persib punya saham di Bali United. Itu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Yang pasti kalau sekarang itu dua bos ini masih berhubungan di salah satu perusahaan, yakni mungkin ada Astra, Korsa, dan Achilles. Itu ya udah kami jelaskan ya, dan kami pun nggak tahu apakah dua tim ini saat ini masih kerjasama atau tidak. Itu bukan urusan kami. Oke, balik lagi ya ke pertandingannya. Laga ini akan sangat seru dan mungkin bisa dibilang laga anti klimaks sebab dua tim ini saat ini tengah bersaing di papan atas, di mana Bali United cuma unggul 1 poin di atas Persib yang saat ini ada di posisi 3. Jelas dengan situasi seperti ini, tensi keras pun akan tersaji sebab dua tim ini pasti nggak akan ada yang mau kalah. Meskipun ada yang namanya Champion Series, tapi jangan lupa posisi klasemen akhir pun akan sangat menentukan. Posisi 1 dan 2 di akhir klasemen akan mendapatkan jatah ke Asia musim depan. Bali United tentu nggak mau lewatkan hal ini meskipun di 2 musim terakhir Bali United selalu gagal lolos ke 16 besar di Asia. Ya sama seperti musim ini, Bali United pun gagal di Asia di fase grup. Adanya uang yang besar di setiap pertandingan di kompetisi Asia membuat tim manapun akan bersaing dan berlomba untuk bisa tampil di ajang Asia ini. Di laga ini Bali United memang di atas angin dan mungkin akan jumawa sebab selain posisi Bali United ada di atas Persib, Bali United pun pede sebab rekor pertemuan dengan Persib selalu mengunggulkan Bali United, alias di 5 tahun terakhir Persib belum sekalipun bisa mengalahkan Bali United. Apalagi saat ini Bali United bertindak sebagai tuan rumah, maka kesempatan itu pun jauh terbuka lebar. Sebab di pertandingan pertama saja di kandang Persib gak bisa tuh kalahkan Bali United. Yang harus diantisipasi Persib di laga ini bukanlah serangan Bali United saja, tapi yang harus diwaspadai Persib yang utama adalah jangan sampai Bali United unggul duluan. Sebab jika Bali United unggul duluan, maka kita bukan lagi melihat pertandingan sepak bola, tapi yang akan kita lihat adalah permainan drama dan guling-guling. Tensi panas tentu bukan cuma akan tersaji di tengah lapangan, tapi di pinggir lapangan pun demikian. Sebab kita tahu
Teko ini pinter banget memainkan emosi dengan strategi-strategi guling-gulingnya yang akan bertemu dengan Boyan Hodak yang terkenal emosian. Cocok ini, rame ini pasti di pinggir lapangan. Emang sayang banget ya, peraturan kartu oranye ini belum bisa diterapkan. Coba kalau udah diterapkan pasti akan lebih seru nih. Dan kami pun nggak tahu nih di laga ini pakai wasit asing atau lokal. Andai saja laga ini pakai wasit FIFA dan aturan resmi FIFA, ini akan lebih adil. Sebab jika dalam aturan FIFA, wasit itu boleh menghitung berapa banyak waktu yang dibuang pemain demi ulur-ulur waktu, dengan menambahkan waktu injury time yang cukup banyak. Ya kayak di Piala Dunia kemarin itu, injury time-nya bisa sampai 15 menit. Lalu bagaimana nih persiapan dua tim ini? Yuk kita simak aja. Di kubu Bali United disebut kelelahan, ya mungkin sebab Bali United baru aja main di AFC meskipun hasilnya keok 2-0 dari Terengganu. Tapi emang di laga itu Bali United ini tak menurunkan 3 pemain asingnya, yakni Maringga, Dola, dan Jefferson Aziz. Ternyata Stefano Cugura tetap memikirkan laga lawan Persib juga ya, sebab terlihat jelas nih di AFC Teko ini memasang pemain yang seadanya. Sebenarnya dari segi permainan musim ini Bali United ini jauh banget ya. Nggak ada lagi tuh permainan determinasi dan permainan cepat seperti 2 tahun lalu. Saat ini Bali United ini lebih condong menjijikkan sih, sebab terlalu banyak dramanya. Efektif sih iya, sebab ya unggul 1 gol aja udah aman, tinggal ulur-ulur waktu sambil cari celah serangan balik. Tapi buat yang nonton tentu ini menjengkelkan. Bahkan seorang Jose Mourinho saja yang terkenal sebagai bapaknya parkir bus pun pernah memprotes strategi seperti ini. Sebab menurut Mou, dirinya memang fokus ke pertahanan tapi tak menyukai dengan gaya guling-guling. Tapi ya itulah sepak bola, terkadang hal seperti ini pun dianggap sah. Makanya kalau ada yang bilang VAR ini menghancurkan sepak bola, kami nggak setuju. Justru yang menghancurkan sepak bola permainan licik dan drama seperti ini. Ini baru betul. Menghadapi Persib Bandung, Stefano Cugura sendiri nggak mau beberkan strategi apa yang akan dipakai. Tapi jika melihat di komposisi skuad, tim ini akan full tim. Cuma hilang Lutfi Kamal aja yang akumulasi kartu. Selebihnya full tim. Bahkan Teko udah mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya demi laga ini. Lucu ya, kemarin bilangnya nggak masalah tuh lawan Persib, cuma Persib kan. Tapi nyimpan pemain buat ngadepin Persib. Dan berikut prediksi susunan pemain Bali United. Di bawah Mister ditempati oleh Adilson Maringa. Duet center back ditempati oleh Elias Dolah dan Kadek Arel. Bek kiri Ricky Fajrin dan bek kanan Imade Andika. Duet jangkar ditempati oleh Basim Rasid dan Fadil Sausu. Sisi sayap ditempati oleh Frifat Embarga dan Irfan Jaya. Sementara ujung tombak ditempati oleh Jefferson Aziz yang ditopang oleh Eber Besa. Dan seperti inilah formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, ini adalah laga pembuktian bagi Hodak. Mampukah jadi pelatih pertama yang kalahkan Bali United sejak era Liga 1? Sebab sejak era Liga 1 belum ada satupun pelatih Persib yang mampu kalahkan Bali United. Selain itu, laga ini pun pembuktian apakah titel tim jago tandang masih melekat pada Persib saat ini. Sebab di musim ini selama 8 kali main away, Persib ini baru 2 kali saja rasakan kekalahan, yakni saat kalah dari Persis Solo dan kalah dari PSM Makassar. Selebihnya saat laga away 2 kali menang dan 4 kali imbang. Tapi yaitu beban Persib di laga ini sangat besar. Di 2 laga terakhir Persib gagal raih kemenangan. Bahkan di laga terakhir justru ditumbangkan Persik Kediri di kandang Persib dengan skor 0-2. Pelatih Boyan Hodak sendiri tetap optimis bisa raih 3 poin di laga ini. Sebab menurut Hodak, waktu persiapan Persib lebih lama dibanding Bali United. Ya mungkin sekitaran 1 mingguan. Tapi jangan lupa lawan Persik Kediri kemarin persiapan Persib lama juga. Tapi keok juga tuh.
Target Boyan Hodak musim ini udah jadi berbeda, di mana di awal kedatangannya di Persib, Hodak ini cuma ditargetkan finish di 4 besar. Tapi ternyata manajemen Persib justru menargetkan Persib ini finish minimal posisi 2 di akhir klasemen dan juara di Champions Series. Sebuah tugas yang berat melihat kondisi Persib saat ini. Boyan Hodak sendiri nggak mau mengomentari soal taktik Stefanus Cugura yang selalu andalkan strategi guling-guling, sebab Hodak bilang percuma diprotes pun tak bisa, sebab memang nggak ada peraturan yang melarang taktik ini. Hodak cuma berharap penerapan kartu oranye segera diterapkan di seluruh dunia. Menghadapi Bali United, lini belakang sih aman sebab dua tower masih bisa main meskipun Beto ini rawan absen di laga selanjutnya sebab udah kantongi 7 kartu kuning. Dua pemain lain pun rawan absen, yakni Klok dan Irianto yang udah koleksi 3 kartu kuning. Dan satu pemain dipastikan absen di laga ini, yakni Rahmat Irianto. Kondisi terakhir sih memang sih udah membaik usai cedera ankle, tapi Hodak ini nggak mau ambil resiko dengan memainkan Irianto. Kembalinya Deddy Kusnandar memang membuat Hodak ini sedikit lega di lini tengah, tapi apakah Dado mampu menjawab kepercayaan Hodak? Sebab kita tahu permasalahan Dado musim ini yakni stamina, di mana Dado ini nggak pernah kuat kalau main 90 menit. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Ray Mendoza. Duet center back ditempati oleh Nick Wipers dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Rezaldi Hehanusa dan bek kanan Henhen Herdiana. Duet jangkar ditempati oleh Maklok dan juga Deddy Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Ciro Alves dan Edo Febriansyah. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Beckham Putra. Dan mungkin seperti inilah formasinya. Laga Bali United kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 18 Desember 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Oke, mungkin itu saja ya sedikit pembahasan kami sebelum laga antara Bali United kontra Persib Bandung di pekan ke-23. Nah, gimana buat kalian? Mampukah Persib mengalahkan Bali United untuk pertama kalinya sepanjang era Liga 1? Atau kembali Bali United ini jadi tim yang selalu menyulitkan Persib setiap tahunnya ya? Nah, makanya itu ikuti terus nanti ya di pembahasannya di fakta di balik laga. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.